Wedaran 3. Keagungan jiwa. Suasana pagi di Taman Kaputren Alengkadi Raja sedang sangat cerah. Sinar Hyang Bagaskara yang lembut menerpa pepohonan dan bebatuan. Bunga aneka warna mekar menyatakan keindahannya. Kupu-kupu beterbangan ke sana kemari. Burung-burung berkicau membentuk alunan nada semesta yang syahdu. Sementara sang bayu mengalun lembut membelai kulit membawa kesejukan hingga ke relung jiwa. Dewi Sukesi hari itu mengenakan busana serba kuning. Rambut hitamnya tergerai menutupi punggung. Wajahnya berbinar selaras dengan jiwanya yang bertumbuh menuju pencerahan. Dipadu dengan semesta yang tengah memendarkan sukacita, jadilah keindahan yang sempurna. Dewi Sukesi memulai perbincangan pagi itu. Selamat pagi, Bapak. Demikian sapanya kepada Resi Wisrawa yang bersila sembari meneguk wedang jahe dari cangkir tembikar coklat tua. Ada banyak yang ingin aku tanyakan kepada Bapak. Lebih tepatnya, ada beberapa perenungan yang perlu tanggapan Bapak agar tersingkap kebenaran sesungguhnya. Silakan, Sukesi. Resi Wisrawa menyambut sembari tersenyum. Bapak, telah diungkapkan bahwa jiwa sudah ada sebelum tubuh ada, dan akan tetap ada meski tubuh telah sirna. Berarti jiwa dan tubuh memang berasal dari alam berbeda. Begitulah adanya, Sukesi, sehingga para orang bijak mengungkapkan jiwa kita berasal dari langit dan tubuh dari bumi. Jiwa-jiwa manusia yang belum mencapai kesempurnaan, sebelum mengalami tumimbal lahir, menunggu di alam penantian. Jiwa-jiwa di sini dibungkus dengan tubuh halus. Unsur pembentuknya adalah unsur-unsur lembut yang berada di angkasa. Mereka menunggu kesempatan bisa terlahir ke bumi. Barulah ketika turun ke bumi, mereka mendapatkan wadah atau kendaraan berupa tubuh wadak yang terbentuk dari 4 unsur, air, api, tanah, dan udara. Bagaimana itu bisa terjadi, Bapak? Bagaimana tahapannya? Aku uraikan perlahan supaya engkau mengerti. Gini, kejadian manusia bermula dari persanggamaan antara pria dan wanita. Dalam persanggamaan, air mani dari lingga atau penis lelaki memancar memasuki yoni atau vulva, vagina perempuan. Sesungguhnya, air mani ini mengandung banyak jiwa yang siap terlahir sebagai manusia. Tapi dalam satu persanggamaan, umumnya hanya satu jiwa yang berkesempatan untuk terlahir, yaitu saat sel mani yang berisi jiwa itu bisa masuk menembus sel telur seorang perempuan yang sedang di masa subur. Pertemuan inilah yang membentuk janin, bakal manusia yang pada titik ini jiwa sudah mulai dibungkus dengan tubuh ragawi. Jadi, bisa dibilang, laki-laki atau bapak menjadi sarana jiwa dari langit turun ke bumi, sementara perempuan atau ibu menjadi sarana tersedianya tubuh yang terbentuk dari unsur-unsur bumi. Bagaimana jiwa bisa berada di dalam air mani? Secara sederhana bisa diuraikan seperti ini. Jiwa-jiwa yang hendak terlahir ke bumi berada di dalam air mani lelaki melalui pancaran sinar Hyang Bagaskara yang berpadu dengan unsur-unsur bumi yang masuk ke tubuh, air yang diminum, saripati tanah yang masuk lewat makanan, dan udara yang dihirup. Perlu dipahami bahwa jiwa pada keadaan ini tidak memiliki tubuh wadak yang dibatasi ruang dan waktu. Jiwa bisa terwadahi dalam sel mani yang ukurannya sangat kecil. Lewat persanggamaan, ada satu titik mani berisi jiwa yang terpilih untuk membuahi sel telur perempuan, lalu kemudian melewati tahapan menjadi jabang bayi dan selanjutnya dilahirkan sebagai manusia. Adapun jiwa yang tidak terpilih akan kembali mengikuti perputaran semesta guna mendapatkan kesempatan berikutnya. Tetapi ada juga jiwa yang masuk ke mani manusia melalui jalur ruang hampa di jagat raya. Ini terjadi pada ngajelma atau turunnya jiwa agung dari alam luhur ke bumi. Meringkas batasan ruang dan waktu, jiwa agung ini menembus jalur ruang hampa untuk masuk ke air mani yang pada saatnya membuahi sel telur perempuan. Tidak mudah bagiku untuk bisa mengerti apa yang Bapak uraikan barusan. Tentu saja, apa yang aku uraikan hanya pemicu kesadaranmu. Selanjutnya engkau harus mengerti semuanya secara langsung dengan tuntunan sang guru sejati. Injih, Bapak. Tapi ada unek-unek yang hendak kutanyakan lagi. Bapak. Silakan, Sukesi. Aku bisa menangkap sebetulnya asal jiwa manusia berbeda-beda. Waktu dan tahapan kelahiran di bumi pun tidak sama. Tapi tampaknya jiwa-jiwa itu terikat hukum kehidupan yang sama. Termasuk para jiwa agung yang turun dari alam tinggi. Demikianlah adanya. Para jiwa agung yang sudah menempati tubuh tentu saja terikat hukum-hukum kehidupan, terikat dengan kasunyatan tubuh yang bisa mengantuk, lapar,
dan semacamnya. La juga perlu menjalani tahapan untuk menyempurnakan jiwa. Niscaya terjadi suatu masa ketika sang jiwa agung lupa akan keagungan dan kebijaksanaannya. Jadi, entah jiwa kita berasal dari alam tinggi ataupun rendah, begitu berada di bumi dan menjadi manusia, kita sama-sama perlu belajar untuk mencapai kesempurnaan jiwa, Bapa. Tentu saja, semua perlu mengalami perjalanan untuk mencapai keadaan jiwa yang semakin sempurna, sekalipun bisa dikatakan para jiwa agung yang turun ke bumi lebih mudah dan cepat mencapai kesadaran tertinggi, karena tinggal memicu apa-apa yang sudah ada dalam dirinya. Dan memang tugas mereka adalah membimbing jiwa-jiwa lain yang perjalanannya belum sejauh mereka. Injik, Bapa, aku mengerti, kata Sukesi sembari mengangguk. Selanjutnya, cermati dan resapi apa yang aku wedarkan ini, kata Resi Wisrawa dengan penekanan khusus. Dewi Sukesi kembali mengangguk. Sukesi, aku tegaskan lagi bahwa sastra Jendra adalah ngelmu kesempurnaan jiwa. Intisarinya adalah laku untuk menumbuhkan daya Sang Hyang Hurip di dalam diri, sehingga bisa melebur watak angkara murka di dalam diri. Watak iri hati, keserakahan, dan ketidaksadaran. Dan dasar semuanya adalah mengenali jiwa, ditindaklanjuti dengan laku menjernihkan jiwa, dan bermuara pada kesadaran kejumbuhan saat daya dan kebijaksanaannya terwujud dalam diri. Ngelmu ini didasari pengertian bahwa tubuh kita memang tak berarti dibandingkan dengan jagat raya yang luas tak terbatas. Tapi jiwa kita itu agung dan bisa merengkuh jagat. Jiwa yang murni adalah jiwa yang telah mewujudkan sifat Sang Atman, menjadi seperti Tuhan itu sendiri. Sejatinya, sastra Jendra adalah ngelmu untuk menjadi Mahadewa atau manusia sejati. Dasar sastra Jendra adalah kesediaan memurnikan jiwa dari segala yang bisa dinamai diyu atau watak angkara murka. Jiwa benar-benar dimurnikan agar selaras sebagaimana Sang Atman atau Sukma sejati. Bapa, semakin jelas bagiku apa sebenarnya sastra Jendra. Lalu, bagaimana aku bisa mulai menerapkan ngelmu ini? Pembelajaran sastra Jendra dimulai dengan menyadari keberadaan benih-benih kuasa dan kecerdasan Hyang Maha Agung di dalam diri. Sesungguhnya, di kedalaman dirimu bersemayam Sang Atman yang memancarkan keagungan, kuasa, dan kecerdasan. Dengan laku tertentu, benih ini bisa dipupuk hingga bertunas, tumbuh, dan berbuah. Mereka yang tuntas dalam laku sastra Jendra bisa menjadi manusia sejati yang melampaui tataran dewata. Bagi para pelaku sastra Jendra, daya dan kebijaksanaan Tuhan di dalam diri menjadi nyata adanya. Mohon Bapak berkenan menjelaskan kembali tuntunan laku secara terperinci. Jiwa Sukesi diliput penasaran. Sadari keagungan diri, sirnakan tipuan nalar tentang diri dan kehidupan yang tidak selaras dengan kenyataan sesungguhnya. Tata perasaanmu sehingga terbebas dari segala iri hati, kebencian, dan amarah. Berikutnya, jernihkan diri dari segala jejak dosa dan daya buruk yang melekati jiwamu. Itulah jalan menjadi manusia sejati. Sastra Jendra mengubah jiwa, jiwa dengan sifat diyu, yang juga dijuluki derma manungsa, diruat agar menjadi manusia, lalu bertumbuh menjadi manusia sejati. Tentu saja, ini hanya bisa terjadi pada mereka yang bersedia mengakui kenyataan dirinya dan dengan kerendahan hati menjalani laku pangruatan. Injik Bapa, itulah kesadaran yang belum aku miliki. Aku sering berpikir bahwa aku lemah dan tak berdaya. Ini memang soal sudut pandang kita, Sukesi. Jika melihat dari sisi tubuh, tentu saja kita merupakan keberadaan dengan banyak keterbatasan. Dari segi ukuran tubuh, jelas kita hanya setitik nokta tak berarti di jagat raya. Tapi dengan menyadari bahwa intisari kita adalah Sang Atman yang menyerap kemahaagungan Hyang Maha Agung, tentu kita bisa mengerti mahadaya dalam diri kita. Kita bisa menjadi keberadaan yang melampaui segenap batasan ruang dan waktu, sebagaimana Sang Atman. Lewat wedaran sastra Jendra ini aku mengajakmu untuk membangkitkan semua daya ketuhanan di dalam dirimu. Engkaulah sang jiwa agung yang sejatinya bisa melampaui kurungan dan keterbatasan tubuh. Kesadaranmu bisa menjangkau semesta yang begitu luas. Injik Bapa, itulah yang aku mau, itulah yang menjadi hasratku sekian lama. Aku tak nyaman dengan orang-orang yang mengerdilkan dirinya hanya karena terjebak penglihatan terhadap tubuh yang serba terbatas dengan melupakan keagungan jiwa. Aku mau merdeka dan membiarkan jiwaku meraih kembali keagungannya. Sukesi, hasratmu yang demikian kuat telah menarik peristiwa wedaran sastra Jendra ini.
Mata Sukesi berkaca-kaca. Sudah beberapa kali Resi Wisrawa mengatakan itu. Tapi setiap kali kata-kata itu diucapkan, tubuhnya senantiasa bergetar dan matanya berkaca-kaca. Mulutnya tak berucap, tapi hatinya terus berterima kasih kepada Hyang Maha Agung. Perbincangan mereka di sela ketukan para pelayan yang menawarkan hidangan. Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi pun memutuskan beristirahat sejenak guna menikmati sajian.